Halo semua. Nah, untuk menjalankan Raspberry Pi ini kita nggak bisa cuman ini nih. Jadi yang pertama-tama kita juga harus punya yang namanya micro SD. Ini untuk nyimpan data. Nah, saya beli yang agak cepat. Ini 64 giga. Ini yang kita pasang di sini nantinya. Jadi kita bisa aja punya micro SD-nya bermacam-macam untuk operating system berbeda-beda. Misalnya yang satu buat main game, yang satu kita isi Raspberry OS, yang satu kita isi Ubuntu server misalnya. Terus kita juga membutuhkan adaptor. Adaptornya itu yang keluarannya 5 volt 5 ampere ya. Saya belinya yang kemarin ini beli yang punya Raspberry. Terus kita juga butuh ini untuk baterai. Baterai baterai supaya bisa ada jamnya ya. Jadi nanti dia bisa dipasang ke sini ceklok gitu. Supaya nanti jamnya bisa tetap jalan walaupun nggak pakai listrik. Nah, terus kita juga butuh micro HDMI ini bisa dalam bentuk konverter seperti ini atau kabel yang sudah ujungnya memang micro HDMI ke HDMI. Nanti ini akan dicolok ke monitor. Nanti di monitornya kita bisa pakai speakernya dicolok ke monitor. Nah, terus kita juga butuh keyboard dan mouse. Kalau nanti itu kita bisa colok di sini, keyboard dan mouse. Terus kita juga bakal butuh sebetulnya kalau yang dipakainya ekstensif untuk pendingin di sini. Jadi ada pendingin yang ditempel ke barang-barang yang dingin ini. Terus kita juga bakal butuh, ini saya belum punya, kita juga bakal butuh casingnya. Casingnya yang ada aktif coolernya, jadi ada kipasnya yang jalan gitu kalau dipasang. Seperti itu. Nah, kita coba sekarang ya aplikasinya. Oke, udah mulai jalan. Ubuntu kita jalankan. Ubuntu yang khusus buat Raspberry ya, Raspberry Pi 5. Tuh, langsung masuk cepet, cepet dia nggak kerasa. Terus kita bisa coba buka browsernya. Ini kebetulan udah saya setup koneksi internetnya dan yang lainnya ya. Saya juga bikin supaya langsung masuk, nggak usah masukin username. Ini untuk ngetes bekas tadi saya pakai. Ini untuk YouTube-nya. Ini YouTube Aku Sayang Kakek nih. Ini dari webnya anak bisa, YouTube-nya anak bisa tuh. Pada suatu pagi yang cerah, pada dini Oke, yang kita juga bisa coba yang lain ya nanti ya. Tuh. Nah, untuk bikin filenya, kita perlu cabut. Kita harus perlu pakai microSD-nya. Kita masukin ke adapternya. Jadi untuk format. Terus kita juga sekarang buka browser ya. Kita buka browser sebentar. Nah, dari browsernya kita search Raspberry Image Download atau Imager gitu. Nah, ini ada nih Raspberry Pi OS, kita klik. Nanti di bagian atas itu kita bisa download yang Windows, tapi kita juga bisa download yang macOS maupun yang untuk Linux ya. Nah, kita karena saya pakai Windows kita download, tapi karena saya udah pernah download dan udah diinstal, saya tinggal memanggil aja, nggak usah panggil lagi. Nah, dari aplikasinya ini ada pilihan untuk choose device. Kita pilih di sini untuk Raspberry Pi 5 yang punya kita. Bisa juga yang lain, tapi ini yang kita pakai Raspberry Pi 5. Terus kita pilih operating system yang kita mau. Nah, untuk sekarang kita pilih yang Raspberry Pi itu ya, yang di atas ya. Nah, ini ada OS, ini ada Ubuntu, ini yang sebelumnya kita udah coba nih. Tadi kita coba pakai yang desktop. Bisa juga ada Ubuntu servernya. Nah, sekarang kita pilih yang itu yang paling atas. Nah, untuk pilih drive-nya jangan sampai salah ya. Jadi ini kan ada pilihan-pilihan, kita jangan sampai salah. Kita pilih yang untuk ini, yang micro SD kita. Oke, udah, pastiin ya, benar-benar. Nah, kita klik next. Nah, pertama-tama kita pas lagi gini juga kita perlu, kalau saya ya, saya ngedit setting di sini nggak langsung yes, tapi saya edit dulu supaya nantinya pas lagi udah login, udah nggak usah ngisi-ngisi lagi nih, kayak hostname-nya, username-nya, password, terus wifi-nya, wifi password, terus nanti berikutnya ada SSH-nya nanti sebentar. SSH-nya saya udah mau, jadi bisa di remote ya, langsung masuk ke sini. Terus di sini juga kita mau nyala semua nih.
langsung mati, langsung di eject gitu kalau udah selesai. Nah biasanya setelah kita klik yes, kalau tadinya di microSD-nya ada operating system lain yang bekas yang tadi, ini biasanya gagal. Tuh, dia keluar pesan error ya, jadi harus removing. Nah kalau saya biasanya pakai dispart dari command prompt. Dari command prompt administrator kita pilih dispart ketik, terus kita list disk, jadi kita lihat disk yang ada. Nah kalau yang saya kalau lihat dari sini yang 64 GB itu yang paling bawah tuh 50 lebih ya GB. Nah kita pilih dulu select disknya di sini, select disk 5, terus kita list partitionnya ada apa aja. Nah ini ada partition 1, partition 2, kita hapus satu-satu. Kita select dulu partition yang kedua, terus delete partition. Nah setelah selesai kita select partition yang satunya, terus delete lagi partition, jadi dua-dua partition nanti akan kehapus. Nah udah kita exit, ini udah selesai, jadi tinggal kita lanjutin yang tadi ya, yang kita udah jalan-jalan tinggal kita klik next aja. Nah ini udah langsung otomatis dia akan ngisi microSD kita dengan isinya ini. Pertamanya dia manggil beberapa kali ya, nanti mungkin harusnya enggak lagi. Nah udah langsung jalan tuh. Now connected to TP24. Oke, terus kita coba ada apa aja. Ada programming, ini ada Genie ya, Genie Programmer Editor, ada Tony ini untuk Python. Ada akses internetnya, dikasih yang Chromium web browsernya sama Firefox, ada VLC player, ada ini yang dikasih ya, nanti kita bisa download lagi sendiri kalau kita memang perlu. Jadi kita ada terminalnya, kita coba search ya, cara untuk itu ya, kita coba untuk ukur itu. Nah ini udah keluar, kita coba search untuk mengukur ya, mengukur suhu Raspberry Pi temperatur VNC apa ya namanya ya, coba saya lupa. How to check VCGen CMD. Oke, kita coba ya. VCGen CMD. Terus temp gitu. Bentar, saya lupa. Oh, measure temp. Measure temp. Tuh 65 derajat Celcius itu CPU-nya ya. Mungkin nggak tahu lama-lama makin panas nggak. Tuh naik. Oh ini turun. Oke, dia sekitar segini ya. Kita cobain, kita kalau play YouTube atau apa yang lain, coba kita cobain. Masih pakai DuckDuckGo ya. Coba kita search lagi, nggak bisa. Sama Pak Budi Raharjo, coba ada apa lagi? Cukup tidur, coba ya kalau cukup tidur apa isinya. Dan seluruh badan kita harus beristirahat. Tidur adalah caranya tubuh kita beristirahat. Oke, udah oke nih. Sekarang saya matiin dulu ya. Ini kita bisa ada Bluetooth-nya juga, karena bukan cuma WiFi aja, ada Bluetooth juga. Kita juga ini untuk download gitu. Kalau udah ada, oh ini ada update. Kalau ada update atau nggak ada update, kita bisa install, tambah ya. Oke, kita tutup sekarang. Mana shutdown yang ada sebelah kiri nih? Shutdown. Oke.